Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tema kebaktian pada hari Minggu 24 Mei 2020 adalah panggilan mencintai. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita dalam saat teduh. Buatlah jalan bagi Dia.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Ketika Tuhan Yesus menuntaskan karya keselamatannya di dunia dan kembali kepada Bapa yang mengutusnya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya seperti pada Yohanes 17 ayat 11b. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus memahami para murid membutuhkan cinta kasih dalam menopang pelayanan mereka di dunia. Satukan kami, ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama boleh datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama boleh mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan terus memelihara kami, menjaga kami,
mengizinkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan memampukan kami untuk semakin mengerti panggilan kami yang Tuhan ingin kami kerjakan sebagai murid-murid Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu di dalam pelayanan pemberitaan firman ini. Kami serahkan setiap kami dari rumah kami masing-masing untuk menyimak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 11 dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah dipermuliakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama saudara diam dan tinggal di rumah saja di masa pandemi ini? Dan apa yang saudara-saudara lakukan selama tinggal di rumah? Saya sudah diam di rumah sejak 20 Maret yang lalu. Dan sejak diam di rumah, saya jadi punya waktu untuk masak-masak. Selain untuk mengisi waktu dengan hal yang positif, memang untuk menyediakan makanan yang saya santap. Apalagi sejak tanggal 20 Maret itu sampai dengan 12 April, Saudari Dian tinggal dengan saya di rumah. Maka saya sengaja masak ini itu, supaya kami bisa makan dengan bervariasi. Banyak menu-menu baru yang saya coba di masa pandemi, yang ujung-ujungnya membuat kami jadi sering kekenyangan dan takut kegemukan. Akhirnya saya terpikir untuk memakai waktu yang ada di rumah dan hobi memasak untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan pilihan jatuh untuk mulai memasak. Lalu masakan itu saya bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Sebab di Kota Baru Parahyangan itu saya lihat banyak sekali ojol dan juga tenaga kerja harian yang tiap hari membersihkan rumput-rumput, halaman-halaman warga dan juga mengambil sampah para penghuni.
Dan betul, tidak terasa sudah 1,5 bulan saya melakukan aktivitas masak dan berbagi ini. Dan hari ini tidak kurang sampai 400 bungkus lebih yang saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya walaupun kegiatan ini cukup capek dan repot dan membuat saya juga mengeluarkan banyak uang pribadi untuk bisa membelanjakan bahan-bahan makanan, tapi saya senang bisa menolong orang lain melalui makanan yang saya masak sendiri. Walaupun rumah juga seringkali jadi kotor akibat kegiatan memasak ini, tapi saya mengerjakannya dengan gembira. Terlebih kalau saya melihat respon dari orang-orang yang menerima makanan yang saya bagikan. Makanya sekarang saya sampai bikin grup memasak dan berbagi yang anggotanya adalah istri-istri para pendeta di Bandung ini. Dan rata-rata kami keluar dana pribadi untuk aksi berbagi nasi ini. Di samping ada juga jemaat yang menitipkan beberapa bahan makanan untuk kami olah. Dan tidak terasa, sekarang ini sudah sampai aksi berbagi yang ke-14. Kenapa kami mau repot? Ya karena ingin berbagi. Melalui nasi kotak yang kami berikan, kami ingin orang-orang merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, merasa dikasihi. Ya walaupun yang diberikan itu secara kasat mata hanya 1 bungkus nasi, tetapi yang diterima sebenarnya lebih dari itu. Sebab di dalamnya ada kepedulian, ada perhatian, dan ada rasa kasih kami, orang yang memasaknya. Saya bahkan sangat berharap melalui makanan yang kami bagikan itu, si penerima jadi tetap sehat dan bisa beraktivitas di masa pandemi ini. Walaupun di satu sisi, pandemi sudah mengubah kehidupan kita semua dan membuat kita jadi dipaksa untuk mau diam di rumah saja. Tetapi di sisi lain, pandemi sudah membuat banyak orang jadi terpanggil untuk mengasihi sesamanya. Saya pribadi senang sekali melihat begitu banyak orang bergerak dari rumahnya masing-masing untuk mengasihi sesamanya yang mengalami dampak hebat dari pandemi ini. Baik itu dengan memesan makanan via aplikasi untuk kemudian diberikan kepada ojol yang mengantarkan, atau dengan membeli dagangan orang-orang di sekitarnya supaya dia bisa terus mendapat pemasukan, atau membagi-bagikan sembako dan uang untuk yang membutuhkan, atau dia juga sampai membuat masker dan membagi-bagikan masker dan alat kesehatan lainnya kepada yang membutuhkan, ataupun juga ada yang menggantung-gantungkan makanan di pagar, atau seperti saya memasak dan lalu membagikan masakan kami ke mereka-mereka yang membutuhkan. Ya saudara-saudara, pandemi memang membuat banyak orang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Pandemi ini juga membuat banyak orang telah kehilangan pekerjaan mereka. Pandemi juga membuat banyak pihak kehilangan pendapatan mereka. Pandemi juga membuat pemerintah kita harus membuat hutang-hutang baru supaya negara ini tetap eksis. Dan pandemi juga membuat banyak perusahaan terancam jatuh bangkrut. Tetapi pandemi juga membuat banyak orang jadi terpanggil untuk mencintai dan mempedulikan sesamanya dengan lebih baik dibanding saat sebelum pandemi. Itu sebab kalau di negara-negara maju, andalan dari pemerintah adalah budget dari negara sendiri. Di Indonesia, negara kita ini, penopang utama untuk mereka-mereka yang terkena dampak pandemi adalah saudara-saudara sebangsanya sendiri, yang dengan caranya masing-masing itu terpanggil untuk mengasihi sesamanya melalui apapun yang bisa mereka lakukan. Jadi tanpa sadar, pandemi kali ini membangun bangsa kita untuk makin memahami panggilannya, yakni mencintai saudara-saudara sebangsanya dengan lebih baik, dengan lebih besar, dan dengan lebih rutin. Hal sama yang terjadi dengan gereja-gereja. Makanya kalau kita lihat, sekalipun pintu-pintu pagar gereja selalu nampak tertutup, tetapi hati kita
justru semakin terbuka lebar untuk menyadari kesulitan dan pergumulan saudara-saudara sebangsa kita. Walaupun kursi-kursi gereja selalu kosong melompong di masa pandemi ini, tetapi saya yakin hati jemaat selalu dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Walaupun pelayanan rutin gereja jadi terhenti gara-gara virus ini, tetapi saya melihat aktivitas kasih yang gereja lakukan itu tidak pernah berhenti. Juga walaupun kita tidak bisa berdiri di meja perjamuan ketika masa Paskah lalu, tetapi meja perjamuan Tuhan justru dihadirkan gereja-gereja dengan membuat kenyang banyak keluarga melalui makanan-makanan yang mereka hantar ke rumahnya masing-masing. Dan walaupun majelis jemaat tidak dapat berkunjung ke rumah-rumah jemaat seperti biasanya, tetapi doa dan sapaan dari majelis selalu hadir di rumah-rumah saudara, seperti yang sekarang kita rasakan. Belum lama, saya WA ke seorang rekan pendeta, dan saya bertanya, apakah pendapatan gereja menurun gara-gara tidak ada ibadah di gereja? Lalu rekan itu menjawab, puji Tuhan Bu. Ternyata walaupun kami tidak melakukan kebaktian, jemaat masih tetap mengirimkan persembahan mereka untuk gereja. Menurut saya, bukankah ini adalah bukti bahwa jemaat tetap terpanggil untuk mengasihi gerejanya? Hal serupa dengan informasi begitu banyak jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online gerejanya, yang konon lebih dari kehadiran secara fisik di dalam gereja. Walaupun ketika mengikuti ibadah online membuat kita harus mengeluarkan pulsa dan memakai paket data kita, tetapi jemaat antusias untuk mengikuti ibadah online ini. Dan ini menurut saya adalah bukti kalau jemaat tetap terpanggil untuk mengasihi Tuhan dan gerejanya. Makanya mereka mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing seperti yang saudara-saudara lakukan. Bahkan kalau saya perhatikan di BPK Penabur saja, itu banyak guru sampai mau kerja keras, belajar hal-hal yang baru supaya mereka bisa menyampaikan materi pelajaran dengan menarik dan mudah dipahami oleh para murid dengan waktu yang singkat. Sebab seorang guru agama cerita ke saya, untuk satu penyampaian firman Tuhan selama 5 menit saja, dia sampai mengulang rekamannya sampai 20 kali. Bukankah ini juga bukti orang mau berlelah-lelah karena mereka mengasihi pekerjaannya, mengasihi murid-muridnya, dan ingin memberikan yang terbaik walaupun tidak bisa mengajar secara tatap muka. Ya saudara, kalau kita melihat apa yang sudah gereja dan kita semua lakukan selama masa-masa tinggal di rumah ini, tanpa sadar sebetulnya kita semua sudah mewujudkan apa yang Tuhan Yesus doakan di dalam Nats Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 tadi. Supaya kita semua menjadi satu, sama seperti Tuhan juga bersatu dengan Bapanya. Apa yang kita semua lakukan untuk kebaikan bagi sesama kita di masa pandemi ini, pasti kita lakukan karena kita menghayati bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, yang karenanya kita dipanggil menghadirkan cinta Tuhan secara konkret untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi walaupun kita sendiri juga mengalami banyak kerepotan dan kesusahan akibat virus COVID-19 ini, tetapi kita tetap rindu melakukan dan juga meneruskan agenda kerja Yesus, supaya semua yang menjadi milik Yesus tetap mengalami kebaikan dan karya keselamatan Dia melalui kehadiran diri kita, para murid Tuhan, di tengah kehidupan dunia ini. Pilihan banyak dari kita untuk tidak mau diam-diam saja di masa kita semua harus diam di rumah ini. Karenanya kita landasi dengan kesadaran kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan saja tidak pernah diam saat Dia melihat penderitaan sesamanya, kita juga tidak mau diam ketika kita tahu ada sesama kita yang kesusahan
dan kita bisa melakukan sesuatu untuknya. Keputusan banyak dari kita untuk tidak mau berpangku tangan di tengah terbatasnya aktivitas yang kita lakukan di masa PSBB ini. Karena kita memang ingin bersatu dengan Tuhan. Yang juga sudah tidak pernah berpangku tangan melihat kehancuran hidup kita akibat dosa yang kita lakukan. Itu sebab daripada melipat tangannya, Yesus memilih mengulurkan tangannya untuk dipaku di kayu salib demi menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan kita pun juga mau mengulurkan tangan kita kepada sesama di sekitar kita. Ya karena kita juga mau menolong mereka dari kejatuhan akibat pandemi yang luar biasa ini. Itu sebab mari kita rayakan minggu-minggu kebangkitan Tuhan. Dengan kita semua mempermuliakan Tuhan melalui hal-hal mulia yang kita lakukan untuk sesama kita di masa pandemi ini. Yakni mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita menjawab doa Yesus untuk kita. Dengan kita mau memelihara persatuan dengan Tuhan melalui persatuan yang kita jalin dengan mereka-mereka yang mengalami kesusahan dan patut dikasihi. Dan mari kita lanjutkan agenda kerja Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan kita menghadirkan kasih, damai, kebaikan, dan kepedulian nyata untuk sesama kita di dunia ini yang sama-sama mengalami dampak hebat dari kehadiran virus COVID-19 ini. Dan mari kita mengaminkan doa Yesus dengan kita menyediakan diri kita semua untuk mencintai semua orang yang dicintai Tuhan seperti Tuhan sudah mencintai diri kita. Amin. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui pengakuan iman sesuai dengan baptisan kita, sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Dana Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara jemaat-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan tolong kami untuk menyadari panggilan kami sebagai murid Tuhan. Sehingga di tengah keterbatasan yang kami lakukan di masa PSBB ini, kami tetap ingat panggilan kami untuk mencintai orang-orang di sekitar kami. Terutama mereka-mereka yang mengalami kejatuhan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami kesedihan, yang mengalami juga kedukaan oleh karena kehilangan kekasih-kekasihnya. Buka mata kami semua ya Tuhan, untuk melihat saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Buka telinga kami, untuk kami juga menyimak mereka-mereka yang perlu kami dukung di dalam doa dan perlu kami bantu di dalam kesusahannya. Dan kami sungguh menginginkan kami menjadi jemaat yang Tuhan banggakan. Jemaat yang mengerti harga mahal dari percaya kepada Tuhan, sehingga dengan sepenuh hati melakukan apa yang menjadi panggilannya, walaupun itu beresiko di dalam kehidupannya. Kami berdoa supaya sebagai jemaat GKI Pasir Kaliki, kami juga terus memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga hal apapun tidak membuat iman kami berpaling dari Tuhan. Tidak membuat juga kami berpaling dari pihak-pihak lain untuk mengandalkan hidup kami.
biarlah kami terus percaya hanya Tuhan, sumber utama kekuatan kami, sumber utama untuk kami bisa melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa di tengah begitu banyak orang yang mengalami pukulan hebat akibat virus ini. Biarlah kami semakin menyadari apa yang paling berharga, yang harus kami kejar dan kami pertahankan di dunia ini. Sehingga akhirnya kami tidak mencampakkan iman kami hanya untuk hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana, yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Biarlah kami lebih memilih Tuhan dibandingkan memilih hal-hal lainnya. Kami berdoa, semoga masa-masa tinggal di rumah, kesempatan untuk kami memelihara hidup iman kami. Sehingga semua ketakutan, semua ketidakpastian yang terjadi tidak membuat kami menjadi mati imannya, tidak membuat kami juga kehilangan kepekaan untuk mengasihi sesama kami. Biarlah iman kami terus hidup, biarlah iman kami terus terang, sehingga kami mampu menerangin kehidupan banyak orang yang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya sebagai jemaat GKI Pasir Kaliki, kami terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan mengandalkan tabungan kami, bukan mengandalkan apa yang kami miliki, karena semua itu tidak sebanding dibanding apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa, semoga sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, itu hanyalah dari Tuhan saja. Dan kami berharap, kami bukan orang Kristen, bukan murid-murid yang hanya mencari status quo, yang hanya mencari kenikmatan sendiri, yang hanya mencari kesenangan dan kepentingan sendiri. Tetapi kami justru semakin mengerti panggilan untuk mengasihi mereka-mereka yang ada di sekitar kami, melalui semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah justru masa pandemi ini kesempatan untuk kami menyatakan kualitas iman kami di hadapan Tuhan. Kesempatan untuk kami menyatakan karya-karya nyata kami bagi sesama saudara sebangsa kami. Dan biarlah juga di tengah ketidakpastian hidup, kami tahu dengan jelas satu hal yang sangat pasti, kami bersandar kepada Tuhan. Kami hidup di dalam Tuhan. Dan kami juga bermitra dengan Tuhan untuk membaharui dunia ini menjadi lebih baik melalui apa yang boleh kami kerjakan di dalam kemampuan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih. Engkau mengasihi kami. Dan kiranya kasih-Mu yang terus kami hayati. Sehingga kasih Tuhan ini juga yang mampu kami bagikan kepada mereka-mereka yang merasa tidak dikasihi seorang pun di dunia ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memanjatkan doa dan harapan kami. Amin. Marilah saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita dan kita akan mendasarinya dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, juga untuk karya keselamatan yang Engkau berikan kepada tiap-tiap kami. Ya Tuhan, saat ini kami mempersembahkan persembahan syukur kami, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini, dan jadikan kami Tuhan sebagai saluran berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, amin. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu penuhi jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan sarimu anak, jikalau kau berbicara. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Oleh-Mu juarakan hiang rembulan yang lebat. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.